Bagaimana kalau selama ini kamu sudah membaca Al-Fatihah puluhan kali setiap hari, tapi justru melewatkan rahasia terbesarnya? Rahasia yang bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang ketenangan hati, terbukanya jalan hidup, bahkan kecukupan rizki yang selama ini kamu cari. Dalam pandangan tasawuf, Al-Fatihah bukan sekedar bacaan dalam sholat. Ia adalah kunci tersembunyi yang jika dipahami dengan hati, bisa mengubah cara kamu melihat hidup dan cara hidup itu sendiri merespon kamu. Dan yang jarang diketahui, ajaran dari ulama besar seperti Abdul Qadir Al-Jailani mengisyaratkan bahwa kecukupan bukan dimulai dari luar, tapi dari hati yang benar-benar terhubung dengan Allah melalui ayat-ayat ini. Mungkin kamu sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah berharap. Tapi bagaimana jika ada satu bagian yang selama ini terlewat, yang justru menjadi kunci dari semuanya? Di video ini, kamu akan diajak masuk lebih dalam, bukan hanya memahami, tapi merasakan makrifat dalam setiap ayat Al-Fatihah yang bisa membuka sesuatu dalam hidupmu yang selama ini tertutup. Tonton sampai selesai, karena di akhir nanti ada satu pemahaman yang bisa mengubah cara kamu menjalani hidup selamanya. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu ingin terus membuka rahasia-rahasia spiritual yang tidak semua orang mengetahuinya. Kedudukan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Di dalam setiap rakaat sholat, ada satu bacaan yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu Al-Fatihah. Ia bukan sekedar pembuka Al-Quran, tetapi inti dari seluruh ibadah sholat itu sendiri. Tanpa Al-Fatihah, sholat menjadi tidak sempurna. Namun kedudukannya bukan hanya karena hukum, melainkan karena makna yang terkandung di dalamnya begitu dalam. Ia adalah dialog langsung antara hamba dan Allah. Dalam pandangan tasawuf, Al-Fatihah adalah perjalanan spiritual yang dirangkum dalam 7 ayat. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia sedang memuji dan mengakui keagungan Allah. Lalu ketika melanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, ia merasakan kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu. Hingga akhirnya sampai pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah puncak penghambaan. Sebuah pernyataan total bahwa hanya kepada Allah ia beribadah dan hanya kepadanya ia bergantung. Yang sering tidak disadari